Selamat pagi teman-teman Agriwan semua. Kembali lagi dengan saya Anissa Lipajaro dalam Agriwan News terkini yang membahas SDGs poin 2, yaitu menghilangkan kelaparan. SDGs sendiri merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Berikut ini data dari hasil wawancara yang telah kami rangkum terkait SDGs poin kedua. Menurut saya sih udah mulai membaik ya, terutama kan di tahun 2020 dan 2021 tuh kemarin sempat tinggi angka stuntingnya di Indonesia ya. Kalau ada udah pernah tahu tentang stunting itu apa, nanti mungkin akan dijelasin lebih sedikit. Jadi udah lebih membaik sih sekarang karena kan udah banyak Pemerintah kini berfokus untuk mengatasi permasalahan stunting. Data pada bulan Agustus terjadi penambahan kasus baru underweight akan tetapi tidak melonjak naik. Angka stunting pun turun dikarenakan adanya banyak sektor yang membantu dalam permasalahan gizi. Kekurangan nutrisi pada ibu hamil sendiri merupakan salah satu faktor di mana ibu hamil tersebut dapat melahirkan seorang anak yang beresiko stunting. Saat ini yang efektif itu adalah pemberian nutrisi ya, makanan yang bergizi banget, terutama protein. Karena kalau protein tinggi itu akan membantu cepat pertumbuhan dari tinggi badan. Nah sekarang dari lintas sektor juga udah banyak nih, kayak pemberian telur, ya dari lintas sektor kayak kelurahan, kecamatan itu sedang mengusahakan untuk mencari bantuan dari lembaga-lembaga untuk pemberian makanan tambahan seperti telur, terus lauk pangan lainnya kayak sayuran. Kemiskinan akan mempengaruhi status gizi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah, sudah pasti penggunaan gizinya akan ikut rendah juga. Kalau masalah terutama kemiskinan atau ekonomi ya, dia itu akan benar-benar mempengaruhi status gizi anaknya. Nah biasanya pasien-pasien saya yang datang sini rata-rata ya ekonominya yang menengah ke bawah, dan itu memang mesti dibantu banget sih terkait otomatis kalau dia ekonominya aja udah kurang, kebutuhan nutrisinya pun juga akan pasti kurang dan nggak lengkap biasanya, dan kayak cuma makan ya udah seadanya aja, dia makan gitu. Padahal kan harusnya kan apalagi usia bayi itu Perilaku kan masyarakat butuh masih yang susah lengkap untuk nutrisinya, diubah. nggak cuma Untuk satu mengubahnya jenis pun bahan memerlukan makanan. waktu yang lama. Masyarakat diharapkan mampu membaca dan mau menerima informasi dari tenaga kesehatan terkait dengan penyuluhan kesehatan yang ada. Posting ya, underweight, posting tuh kayak gizi buruk, yang balik anak-anaknya pada gizi buruk. Terus yang paling sekarang lagi ini adalah anemia ya. Itu termasuk salah satu permasalahan gizi, anemia. Jadi dia terutama untuk para remaja ya. Nah ini kan juga udah ada programnya sih di pemerintah, jadi pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di sekolah-sekolah. Nah itu tuh salah satu pencegahan dari penanganan stunting. Mengedukasi mengenai bahan makanan yang sehat dan bergizi merupakan salah satu aspek yang penting untuk memudahkan masyarakat yang mendapatkan akses makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kita inginnya ya perilaku masyarakat itu berubah ya, tapi memang susah kan ya untuk merubah perilaku itu nggak sebentar, itu butuh waktu yang sangat-sangat lama. Mengubah satu orang aja susah, apalagi mengubah masyarakat ya. Jadi harapan saya sih masyarakat mau belajar, rajin-rajin membaca terutama, terus mau menerima informasi terutama dari kami tenaga kesehatan gitu. Kadang masih banyak masyarakat yang menolak gitu untuk dapat informasi dari kita, walaupun kita udah sering banget ngadain edukasi, penyuluhan, terus konseling secara personal. Penanganan dari gitu pemerintah juga. kini sudah baik dalam mengatasi permasalahan gizi. Tidak hanya pemerintah, pemberdayaan anak dan Kementerian Pangan sudah mendukung terkait dengan permasalahan stunting yang ada di Indonesia.
Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan gizi, di antaranya sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan informasi yang didapat oleh masyarakat. Kita edukasi ya terkait makan makanan yang bergizi itu apa aja, karena kan selama ini masyarakat cuma taunya asal makan ya. Jadi kan kita ngasih penyuluhan terkait ini loh, ada yang namanya program isi piringku gitu. Kalau di Kementerian Kesehatan tuh ada isi piringku, jadi di piring mereka tuh nggak cuma ada karbohidratnya aja atau nasi doang sama misalkan ayam. Nah itu kan namanya dia belum lengkap gizinya, jadi kita bisa ngasih penjelasan aja, paling edukasi penyuluhan terkait. Jika masyarakat mau menerima informasi dari tenaga kesehatan mengenai gizi, sudah pasti kesehatan gizi masyarakat sudah terpenuhi. Kalau untuk pemerintah sendiri sih udah bagus banget ya dia, terutama untuk saat ini benar-benar tuh stunting sebenarnya yang emang lagi diinin pemerintah tuh nomor 1 tuh stunting. Semua sektor sih, nggak cuma dari Kementerian Kesehatan, mulai dari pemberdayaan anak, terus pangan, Kementerian Pangan tuh semuanya udah mendukung untuk pencegahan si stunting ini gitu. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah udah cukup bagus sih dalam menangani masalah gizi. Terus kalau terkait pangannya ya tadi mungkin dari Kementerian Perikanan ya udah mulai tuh suka ngasih Adanya masyarakat yang berpendapatan rendah dan memberikan edukasi mengenai gizi di posyandu merupakan hal utama yang harus diperhatikan agar kesehatan gizi masyarakat dapat terpenuhi. Kalau misalnya kalau dari segi sosial berarti kan masyarakatnya harus diperhatikan oleh tetangganya yang kurang gizi ya. Dari segi ekonomi ini kan terkait sekali masyarakat yang kurang gizi itu dengan pendapatan rendah. Jadi berbanding lurus hampir semua orang yang kurang gizi itu atau balita-balita kurang gizi itu adalah orang yang orang tuanya pendapatannya rendah gitu ya. Harus meningkatkan pendapatan dari orang tuanya gitu. Kemudian kalau yang edukasinya kurang, misalnya pendidikannya rendah ya, mungkin perlu mempersering pemberian penyuluhan di posyandu. Kesehatan masyarakat yang baik mempengaruhi kapasitas orang untuk bekerja. Semakin sehat masyarakat petani, pasti akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil resiko dengan menerapkan metode pertanian yang baru. Tentang pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pertanian ya tentu pembangunan pertanian yang kalau menurut saya ya misalnya dia dalam pelaksanaannya tentu saja pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangannya yaitu partisipasi dari berbagai pihak dan para pengusaha pestisida. Dengan ada pergeseran pola pikir ya, sekarang itu mulai tumbuh kesadaran dari kesadaran utama ya di kalangan menengah ke atas ya, terkait dengan bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih baik, menciptakan kesehatan gitu kan. Sehingga mungkin kalau menuntut ke industri pangan, artinya industri pangan itu di sini petani-petani kita ya yang sudah konvensional mengembangkan pertanian itu mungkin agak lama untuk berubahnya gitu, karena berbagai faktor tadi gitu. Tetapi sekarang mulai punya pemikiran ingin hidup sehat, mulai banyak yang mengusahakan pertanian organik secara mandiri gitu kan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi kali ini. Saya Anissa Liva Jahro pamit undur diri, sampai jumpa.